Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di balik setiap hati manusia tersembunyi rahasia cahaya yang sering tertutup oleh kegelapan. Ada lafaz suci yang mampu meruntuhkan tirai itu, menghapus resah dan menuntun jiwa menuju kedamaian yang tak tergoyahkan. Malam ini mari kita menyingkap tabirnya bersama-sama. Dengarkan dengan hati yang lapang, karena bisa jadi satu kalimat dalam video ini menjadi jawaban atas gelisah yang selama ini engkau simpan diam-diam. Biarkan getaran lafaz suci ini meresap ke dalam batinmu dan lihat bagaimana ia perlahan menyalakan cahaya dalam hidupmu. Sebelum kita mulai perjalanan spiritual ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Tuliskan komentarmu tentang apa yang paling menyentuh hatimu dan bagikan video ini agar lebih banyak hati menemukan cahaya. Karena bisa jadi satu langkah kecilmu hari ini menjadi jalan terang bagi banyak jiwa. Bab 1. Pintu gelap yang tidak disadari. Ada sebuah ruang dalam diri manusia yang jarang sekali disadari keberadaannya. Ruang itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa disentuh dengan tangan, namun kehadirannya nyata dalam setiap rasa gelisah, dalam setiap resah yang tidak memiliki alasan yang jelas. Kita sering menutupinya dengan senyuman palsu, dengan tawa yang dipaksakan, atau dengan kesibukan yang seolah membuat hidup tampak baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hati, ada pintu gelap yang tetap terbuka, menunggu saatnya menelan cahaya yang masih tersisa. Kegelapan batin bukanlah sekadar kesedihan atau luka lama yang membekas. Ia lebih licik, lebih halus, dan seringkali bersembunyi di tempat yang paling suci. Ia hadir dalam doa yang diucapkan tanpa jiwa, dalam ibadah yang dilakukan sekadar rutinitas tanpa getaran hati. Dan tanpa kita sadari, perlahan-lahan ia menggerogoti cahaya yang ada di dalam diri, membuat jiwa terasa hampa meski langkah tampak mantap di mata orang lain. Bayangkanlah seperti asap hitam yang merambat perlahan, menutupi cahaya yang dulu begitu terang. Suara hati yang jernih menjadi tercekik, suara kebenaran yang lembut menjadi samar. Hingga akhirnya manusia berjalan dalam gelap meski siang hari begitu terang. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya tengah hidup dalam kegelapan batin ini, sampai sebuah peristiwa besar menghantam, membuat mereka terdiam dan bertanya dalam kebingungan, kemana perginya cahaya yang dulu pernah mereka rasakan? Namun sesungguhnya, sejak awal penciptaan, ada sebuah rahasia yang telah dititipkan. Rahasia itu bukanlah harta yang terkubur jauh di bumi, bukan pula kitab yang disembunyikan di langit. Rahasia itu adalah sebuah lafaz suci, sebuah kalimat agung yang kekuatannya mampu menghancurkan tirai-tirai gelap yang membelenggu jiwa. Bukan sekadar ucapan bibir, bukan pula sekadar bunyi huruf, melainkan sebuah pintu yang jika diketuk dengan hati yang sungguh-sungguh akan terbuka menuju samudera cahaya tanpa batas. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan untuk menemukan lafaz suci yang menghancurkan kegelapan batin. Sebuah lafaz yang mampu menyalakan kembali cahaya yang redup, menghidupkan hati yang mati, dan mengembalikan ketenangan yang selama ini hilang ditelan resah. Sebuah perjalanan batin yang tidak semua orang berani tempuh, tetapi bagi mereka yang mendengarnya dengan hati terbuka, rahasia besar ini akan perlahan-lahan menyingkapkan dirinya. Bab 2. Jejak cahaya yang hilang. Setiap manusia pernah merasakan masa di mana hidup terasa begitu ringan. Hati lapang, pikiran jernih, dan jiwa terasa penuh cahaya. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, ada kedamaian yang membuat langkah terasa pasti. Namun seiring berjalannya waktu, cahaya itu perlahan meredup. Dunia mulai menarik hati dengan segala gemerlapnya, ambisi dan keinginan menjadi pusat perhatian. Dan tanpa disadari, cahaya batin itu mulai terkubur di bawah tumpukan debu kelalaian. Saat itulah seseorang mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun, meski semua keinginan dunia sudah digenggam erat. Kehilangan cahaya batin bukan berarti kehilangan doa atau ibadah. Banyak orang tetap melaksanakan ibadahnya, tetap menunaikan kewajibannya, namun hatinya tidak lagi bergetar. Doa berubah menjadi sekadar kata-kata yang kosong. Sujud hanya menjadi gerakan tubuh tanpa makna. Hati yang dulu peka kini menjadi kaku, dan jiwa yang dulu penuh cahaya kini terasa beku.
Seperti sebuah cermin yang tertutup debu, ia masih ada, masih utuh, tetapi tidak lagi memantulkan cahaya. Namun sesungguhnya, cahaya itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup, terhalang, terkubur di bawah lapisan kegelapan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Setiap manusia membawa jejak cahaya itu sejak ia ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Jejak itu tidak bisa dipadamkan, hanya bisa tertutup sementara. Dan ketika seseorang mulai mencari dengan sungguh-sungguh, ketika hatinya mulai merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar dunia, maka cahaya itu akan mulai memancarkan kilau kecilnya kembali. Ada sebuah lafaz suci yang menjadi kunci untuk membangkitkan cahaya itu. Lafaz yang mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, tetapi jarang benar-benar kita resapi dengan sepenuh hati. Lafaz ini bukan sekadar kalimat, tetapi sebuah getaran yang bisa mengetuk pintu jiwa, menghancurkan kegelapan, dan memunculkan kembali cahaya yang lama tersembunyi. Ia seperti tiupan lembut yang membersihkan debu, membuat kilau cahaya batin muncul kembali, meski sebelumnya tampak redup dan nyaris padam. Dan ketika lafaz ini benar-benar hidup dalam hati seseorang, maka hidupnya akan berubah. Tidak ada lagi kesempitan yang menyesakkan, tidak ada lagi kehampaan yang melilit, karena cahaya itu akan menerangi setiap jalan yang dilaluinya. Ia akan menemukan arah, meski dunia di sekitarnya penuh kebingungan. Ia akan merasakan ketenangan, meski badai kehidupan terus mengguncang. Dan perlahan, ia akan sadar bahwa rahasia terbesar bukanlah pada dunia yang ia kejar, tetapi pada cahaya yang sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Bab 3. Rahasia di balik getaran lafaz. Ketika lafaz suci itu meluncur dari bibir manusia, sesungguhnya ia bukan sekadar rangkaian huruf atau suara yang terdengar di telinga. Ia adalah getaran yang menembus dimensi, mengalir melewati ruang yang tidak kasat mata, dan masuk jauh ke dalam inti jiwa. Bibir memang mengucapkannya, lidah memang mengalirkannya, tetapi hanya hati yang hadir dengan sungguh-sungguhlah yang mampu menyalakan kekuatan tersembunyi dari lafaz tersebut. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang bisa merasakan ketenangan luar biasa hanya dengan menyebutnya sekali, sementara yang lain mengulanginya ribuan kali tanpa merasakan apa-apa. Setiap huruf dalam lafaz ini membawa rahasia. Ada huruf yang membuka pintu hati, ada yang menghancurkan dinding kelam yang menghalangi cahaya, ada pula yang memanggil kembali suara ruh yang lama terdiam. Jika lafaz ini benar-benar dihidupkan dengan kesadaran penuh, ia akan menciptakan gelombang cahaya yang memancar dari dalam batin. Cahaya itu tidak terlihat mata, namun mampu mengisi jiwa dengan kedamaian, membuat hati terasa lapang, dan menghapus beban yang selama ini mengikat. Namun kekuatan ini tidak akan pernah terungkap bila lafaz tersebut hanya keluar dari lidah tanpa makna. Banyak orang mengucapkannya dengan cepat, tergesa, seolah hanya formalitas ibadah. Tetapi mereka yang mau menghentikan dunia sejenak, memejamkan mata, dan menenggelamkan hatinya dalam setiap suku kata, akan merasakan sebuah getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang-kadang getaran itu membuat dada terasa hangat, mata berkaca-kaca, bahkan air mata mengalir tanpa sebab yang jelas. Itu adalah tanda bahwa kegelapan batin mulai retak dan cahaya perlahan meresap masuk. Inilah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang mau menyelami kedalaman zikir, para hamba yang tidak hanya menyebut dengan lidah, tetapi juga dengan hati dan ruh mereka. Para wali, para sufi, dan para pecinta sejati, Allah telah merasakan betapa lafaz ini bagaikan pedang yang memutus belenggu kegelapan, sekaligus bagaikan cahaya yang menuntun mereka keluar dari lorong sunyi menuju samudera ketenangan. Mereka mengajarkannya bukan sebagai sekadar bacaan, tetapi sebagai jalan untuk membangkitkan kesadaran tertinggi dalam diri manusia. Dan kini, rahasia itu seakan berbisik kepada Anda. Apakah Anda hanya akan mengucapkannya sekadar kebiasaan? Atau Anda akan berani menyelaminya dengan sepenuh jiwa? Karena sekali lafaz ini dihidupkan dengan hati yang benar-benar terbuka, tidak ada lagi yang mampu menghentikan cahaya yang keluar darinya. Ia akan menjadi obor yang menerangi jalan hidup, sekaligus benteng yang menghancurkan segala kegelapan batin yang selama ini membelenggu. Bab 4. Saat kegelapan mulai retak.
Ada satu momen yang sulit dijelaskan, ketika lafaz suci itu benar-benar meresap ke dalam jiwa. Pada awalnya, hati terasa berat, pikiran masih dipenuhi gangguan, dan lidah terasa kaku dalam menyebutnya. Namun perlahan sesuatu yang halus mulai bergerak di balik dada. Seperti embusan angin lembut yang menyentuh jiwa, kegelapan yang selama ini menutup hati mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan itu kecil, nyaris tidak terlihat, namun cukup untuk membuat cahaya pertama menembus masuk. Saat cahaya itu menyusup, manusia merasakan hal yang aneh sekaligus indah. Ada perasaan ringan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa alasan yang jelas. Beban yang selama ini menghimpit dada seakan terangkat, digantikan oleh kelegaan yang membuat air mata menetes begitu saja. Inilah tanda bahwa lafaz suci itu bekerja, bukan hanya di permukaan lidah, tetapi jauh di inti jiwa yang terdalam. Kegelapan batin yang selama ini begitu kokoh, ternyata tidak mampu menahan kekuatan lafaz suci ini. Ia mulai runtuh, seperti tembok tua yang hancur oleh cahaya. Semua perasaan cemas, marah dan putus asa yang lama bersarang dalam hati. Satu persatu luruh dan sirna. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Sebuah rasa damai yang membuat manusia sadar bahwa selama ini ia berjalan terlalu jauh, meninggalkan cahaya, dan kini cahaya itu dengan penuh kasih kembali menyapanya. Namun proses ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kegelapan batin melawan, berusaha menutup pintu hati kembali. Gangguan pikiran, rasa malas, bahkan keraguan sering muncul di saat-saat awal. Tapi siapapun yang terus bertahan, yang tetap setia menyebut lafaz itu dengan hati yang pasrah, akan melihat bagaimana retakan kecil itu semakin melebar, semakin terang, hingga akhirnya seluruh kegelapan runtuh dan sirna. Inilah titik balik perjalanan spiritual, titik di mana hati mulai beralih dari kelam menuju terang. Dan pada saat itu, manusia akan menyadari bahwa lafaz ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah kunci, ia adalah senjata, ia adalah cahaya yang mampu menembus apapun yang menutupi jiwa. Siapapun yang menjaganya dengan hati yang penuh, tidak akan pernah lagi benar-benar terjerumus dalam kegelapan. Karena sekali cahaya itu masuk, ia akan selalu ada, menuntun langkah, menguatkan jiwa, dan membuka jalan menuju kedalaman batin yang sejati. Bab 5. Cahaya yang menuntun jalan. Ketika kegelapan batin mulai runtuh, manusia seolah menemukan sebuah jalan yang selama ini tersembunyi. Jalan itu tidak terlihat mata, namun terasa jelas dalam hati. Ada arah baru yang ditunjukkan, ada tujuan baru yang membuat setiap langkah penuh makna. Cahaya dari lafaz suci itu tidak hanya menerangi ruang batin, tetapi juga menuntun jalan hidup yang nyata. Segala keputusan, segala langkah perlahan menjadi lebih jernih, karena cahaya itu seakan berbisik di setiap persimpangan kehidupan. Banyak orang yang menghabiskan hidupnya mencari jalan keluar dari kebingungan. Mereka mencoba mengikuti jejak orang lain, mengejar kesuksesan dunia, bahkan berlari tanpa arah hanya untuk mengisi kekosongan. Tetapi begitu lafaz suci ini benar-benar hidup dalam hati, kebingungan itu lenyap dengan sendirinya. Hati mulai bisa membedakan mana yang benar dan mana yang semu, mana yang abadi dan mana yang hanya bayangan sementara. Cahaya itu adalah petunjuk, kompas yang tidak pernah salah arah. Dan anehnya, ketika hati diterangi cahaya ini, dunia luar pun ikut berubah. Masalah yang dulu terasa berat, kini tampak ringan. Luka yang dulu begitu dalam, perlahan terasa sembuh. Bahkan penderitaan yang dulu menyakitkan, kini terlihat sebagai bagian dari rencana besar yang penuh hikmah. Semua itu bukan karena dunia benar-benar berubah, melainkan karena hati yang kini melihat dengan mata cahaya, bukan lagi dengan mata gelap. Lafaz suci ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga kekuatan. Ia membuat seseorang mampu berdiri tegak meski badai kehidupan menerpa. Ia menanamkan keyakinan bahwa tidak ada gelap yang abadi, bahwa setiap kesulitan pasti disertai jalan keluar. Dan keyakinan inilah yang membuat jiwa menjadi tegar, tidak mudah rapuh, karena ia tahu ada cahaya yang selalu menuntunnya ke arah yang benar. Inilah keajaiban sejati dari lafaz tersebut. Ia bukan sekadar bacaan, bukan pula hanya doa yang dipanjatkan, melainkan sebuah obor yang menyalakan jalan dalam kegelapan.
Selama cahaya itu dijaga, seseorang tidak akan pernah benar-benar tersesat. Meski dunia menutup semua pintu, meski manusia meninggalkan, meski kehidupan tampak buntu, cahaya itu akan tetap menyala, memberi arah, memberi kekuatan, dan membawa jiwa semakin dekat dengan sumber cahaya yang abadi. Bab 6. Pertarungan sunyi di dalam diri. Setelah cahaya mulai menuntun jalan, manusia akan segera menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang tenang tanpa rintangan. Justru di titik inilah, kegelapan yang masih tersisa akan bangkit melawan dengan lebih kuat. Ia tidak rela ditinggalkan, tidak rela dikalahkan. Pertarungan pun terjadi, bukan di medan perang yang terlihat mata, melainkan di medan yang paling sunyi, di dalam diri sendiri. Hati yang baru merasakan cahaya seringkali diuji dengan rasa ragu. Ada bisikan halus yang menyuruhnya berhenti, ada godaan yang membuatnya malas, ada pikiran yang meremehkan kekuatan lafaz suci ini. Semua itu adalah sisa-sisa kegelapan yang berusaha menutup pintu kembali. Dan seringkali, pertarungan ini lebih menyakitkan daripada penderitaan dunia luar. Karena musuhnya tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata, begitu kuat mencengkeram jiwa. Namun siapapun yang bertahan, yang terus mengucapkan lafaz itu dengan sepenuh hati, akan merasakan bagaimana cahaya semakin kokoh menembus gelap. Setiap kali lafaz itu diulang, ia seperti pedang yang mengiris belenggu hitam. Setiap kali ia diucapkan dengan kesadaran penuh, kegelapan pun mundur, perlahan tetapi pasti. Inilah perang sunyi yang tidak banyak disadari orang. Perang di mana kemenangan bukan berupa harta atau tahta, tetapi berupa jiwa yang terbebas dari penjara batinnya sendiri. Pertarungan ini juga mengajarkan satu hal penting, bahwa cahaya tidak pernah datang tanpa ujian. Semakin besar cahaya yang hendak menyinari, semakin besar pula kegelapan yang akan mencoba menghalangi. Dan pada titik ini, seseorang benar-benar diuji kesabarannya, ketekunannya, serta keikhlasan hatinya. Apakah ia akan terus berpegang pada lafaz itu, ataukah ia akan kembali menyerah pada bisikan gelap yang menyesatkan? Tetapi bagi mereka yang berani bertahan, bagi mereka yang menjadikan lafaz itu sebagai pegangan terakhir, ketika semua terasa runtuh, kemenangan besar akan datang. Kegelapan yang selama ini mendominasi akhirnya pecah, runtuh, dan sirna. Yang tersisa hanyalah cahaya yang semakin terang, semakin kokoh, dan semakin tak tergoyahkan. Pada saat itulah jiwa benar-benar merasakan kebebasan yang sejati, bebas dari segala jerat batin yang dulu mengikatnya begitu erat. Bab 7. Menyelami Samudra Jikir. Ketika pertarungan batin mulai reda dan kegelapan perlahan sirna, jiwa akan merasakan sebuah undangan halus. Undangan untuk menyelam lebih dalam, bukan lagi sekadar mengucapkan lafaz di permukaan lidah, melainkan menenggelamkan diri sepenuhnya dalam samudera jikir. Jikir ini bukan hanya sebuah amalan, tetapi sebuah perjalanan ke dalam inti keberadaan manusia, ke kedalaman hati di mana cahaya sejati bersumber. Dan semakin jauh seseorang menyelam, semakin ia merasakan bahwa dunia luar hanyalah bayangan, sementara hakikat sejati ada di dalam dirinya sendiri. Pada titik ini, lafaz suci berubah menjadi denyut kehidupan. Ia bukan lagi sekadar kata-kata yang diulang, tetapi menjadi napas yang menghidupi jiwa. Setiap tarikan napas terasa seperti aliran jikir, setiap hembusannya bagaikan gelombang yang mengembalikan ketenangan. Jiwa yang tenggelam dalam samudera jikir tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, cemas, atau putus asa, karena ia telah menemukan rumah sejatinya, ketenangan yang lahir dari keterhubungan dengan Sang Pencipta. Namun penyelaman ini tidak selalu mudah. Kadang hati masih berusaha melayang ke permukaan, tergoda oleh bayangan dunia. Kadang pikiran mencoba menahan, berusaha membawa kembali pada hiruk-pikuk yang semu. Tetapi bagi mereka yang sabar, yang rela terus mengulang lafaz itu dengan penuh kesadaran, sedikit demi sedikit ia akan semakin larut dalam samudera jikir yang tak bertepi. Dan di kedalaman itu, cahaya bukan lagi sekadar kilau, melainkan samudera luas yang menelan segala gelap. Di dalam samudera jikir, manusia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang meliputi seluruh alam. Namun sekaligus begitu dekat,
bahkan lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Jiwa yang sebelumnya gelisah kini larut dalam ketenangan, seperti air yang kembali ke samudra, seperti cahaya yang kembali ke matahari. Inilah rahasia yang para sufi, para wali, dan para pencari sejati pernah bicarakan dengan bisikan lembut yang hanya dipahami oleh hati yang terbuka. Dan ketika jiwa sudah larut dalam samudra zikir, dunia luar tidak lagi mampu mengikatnya. Ujian hidup mungkin tetap datang, penderitaan mungkin tetap mengetuk, tetapi jiwa yang telah merasakan kedalaman ini tidak akan pernah benar-benar goyah. Karena ia telah menemukan harta yang tak ternilai, sebuah cahaya yang tak bisa dipadamkan, sebuah ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun, sebuah cinta yang tak bisa dipisahkan oleh ruang maupun waktu. Bab 8. Cahaya yang membongkar tirai rahasia. Setelah jiwa larut dalam samudra zikir, perlahan sesuatu yang tak terbayangkan mulai terjadi. Cahaya yang tadinya hanya terasa sebagai ketenangan, kini berubah menjadi mata batin yang menyingkap tabir-tabir rahasia kehidupan. Bukan berarti seseorang tiba-tiba mengetahui segalanya, tetapi hatinya mulai mampu menangkap isyarat-isyarat halus yang sebelumnya tersembunyi. Ia bisa merasakan makna di balik setiap kejadian, memahami hikmah di balik setiap cobaan, dan membaca pesan di balik setiap pertemuan. Semua itu hadir bukan dari logika semata, melainkan dari cahaya yang menyingkap tirai gelap dalam dirinya. Cahaya itu ibarat lentera di tengah hutan malam. Dahulu ia berjalan dalam kegelapan, tersandung akar, terjebak duri, dan tersesat tanpa arah. Namun kini, dengan lentera itu, jalan yang dulu samar menjadi jelas. Ia bisa melihat mana jalan yang aman, mana yang berbahaya, mana yang membawa pada tujuan, dan mana yang menyesatkan. Cahaya ini bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam dirinya sendiri. Dari lafaz suci yang ia jaga dan ia resapi dengan penuh cinta. Tirai demi tirai mulai terbuka. Apa yang dahulu terasa sebagai kebetulan, kini terlihat sebagai bagian dari rancangan besar. Apa yang dahulu dianggap sebagai penderitaan, kini terlihat sebagai jalan pembersihan jiwa. Bahkan luka lama yang dulu menyakitkan, kini terasa sebagai panggilan halus untuk kembali pada sumber cahaya. Semuanya menjadi terang, semuanya menjadi bermakna. Jiwa tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, mengapa aku diuji? Tetapi berubah menjadi pemahaman, inilah jalan yang dipilihkan untukku, agar aku semakin dekat dengannya. Namun cahaya yang membongkar tirai rahasia ini bukanlah hadiah bagi mereka yang lalai. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang sabar, yang ikhlas, yang rela menyelami lafaz suci dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang hanya menjadikannya sebagai rutinitas, tirai itu tetap tertutup rapat. Tetapi bagi yang tekun, yang setiap hari mengetuk pintu dengan lafaz itu, satu persatu rahasia akan tersingkap, membuat hidupnya bukan lagi sekadar perjalanan kosong, melainkan sebuah pengembaraan penuh makna. Dan di titik ini, manusia mulai sadar bahwa cahaya sejati tidak pernah berada jauh. Ia selalu ada, tersembunyi di balik tirai yang kita ciptakan sendiri. Tirai berupa kesombongan, kelalaian, ambisi, dan cinta berlebihan pada dunia. Dan begitu tirai itu runtuh oleh kekuatan lafaz suci, kita menemukan bahwa cahaya itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada, menunggu saatnya untuk menyinari seluruh ruang batin, hingga tidak ada lagi kegelapan yang mampu bertahan. Bab 9. Saat jiwa menjadi cermin cahaya. Ketika tirai-tirai batin telah terbuka, jiwa manusia berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Ia tidak lagi sekadar wadah yang menerima cahaya, tetapi perlahan menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu ke sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya merasakan ketenangan tanpa tahu dari mana asalnya. Kata-katanya sederhana, tetapi menusuk ke dalam hati. Senyumnya tenang, tetapi mampu menenangkan jiwa yang gelisah. Inilah tanda bahwa lafaz suci itu bukan hanya membersihkan dirinya, tetapi juga memancar keluar, menerangi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Jiwa yang telah diterangi tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak haus pujian, tidak resah bila dicela, karena hatinya telah penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Kedekatan dengan Sang Pemilik Cahaya. Ia menyadari bahwa seluruh dunia hanyalah bayangan, sedangkan cahaya sejati adalah Dia yang tak pernah meninggalkan.
Dengan kesadaran itu, ia menjadi tenang, tidak mudah goyah, dan tidak lagi diperbudak oleh gemerlap dunia yang fana. Namun jalan ini juga mengandung ujian yang halus, karena ketika cahaya memancar dari dalam, godaan kesombongan bisa saja menyelinap. Ada bisikan yang mengatakan, engkau lebih suci dari yang lain, engkau lebih dekat daripada mereka. Tetapi jiwa yang benar-benar ditempa oleh lafaz suci akan mengenali tipu daya ini. Ia akan merendahkan diri, menyadari bahwa cahaya yang ada padanya bukanlah miliknya, melainkan hanya pantulan dari sang sumber cahaya. Dan dengan kerendahan hati itu, ia semakin bercahaya, semakin murni, semakin lembut. Lafaz suci ini membuat manusia tidak hanya menemukan dirinya, tetapi juga menemukan rahasia hubungan antara dirinya dengan semesta. Ia merasakan bahwa setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, bahkan setiap detik yang berlalu, semua berjalan dalam satu irama yang sama. Irama zikir kepada Sang Pencipta. Dan ketika hati sudah seirama dengan semesta, maka hidup tidak lagi terasa asing. Ia menjadi bagian dari alunan zikir semesta yang abadi. Pada tahap ini jiwa menjadi seperti cermin yang bening. Ia tidak lagi menyimpan noda, tidak lagi menyimpan kegelapan. Apapun yang melintas akan dipantulkan kembali dengan kejernihan. Jika cobaan datang, ia pantulkan dengan kesabaran. Jika nikmat datang, ia pantulkan dengan rasa syukur. Tidak ada lagi yang mengotori, karena cahaya itu telah mengisi setiap ruang. Dan jiwa yang menjadi cermin inilah yang siap menerima rahasia terakhir. Rahasia yang akan terbuka di puncak perjalanan, ketika lafaz suci menghantarkan manusia pada kebebasan batin yang sesungguhnya. Bab 10, rahasia terakhir dari lafaz suci. Inilah puncak dari perjalanan panjang yang penuh gelap dan terang. Setelah kegelapan batin runtuh, setelah cahaya menuntun jalan, setelah jiwa larut dalam samudera zikir, tibalah manusia pada sebuah pemahaman yang agung, bahwa lafaz suci ini bukan sekadar bacaan, bukan sekadar doa, melainkan kunci untuk membuka hakikat terdalam dari kehidupan itu sendiri. Lafaz ini adalah pintu menuju kebebasan sejati, kebebasan dari jerat nafsu, dari belenggu dunia, dan dari kegelapan yang selama ini mengikat jiwa. Rahasia terakhir yang terbuka adalah bahwa cahaya yang menghancurkan kegelapan batin itu sebenarnya bukan berasal dari luar. Ia sudah ada sejak awal, sejak manusia pertama kali ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Lafaz suci hanyalah pengingat, sebuah kunci yang menghidupkan kembali cahaya yang lama tertidur. Dan ketika kunci itu digunakan dengan penuh kesadaran, cahaya itu menyala begitu terang, mengisi setiap sudut hati, hingga tidak ada lagi ruang bagi kegelapan untuk bersembunyi. Pada tahap ini, jiwa manusia benar-benar bebas. Ia tidak lagi terikat oleh rasa takut akan masa depan, tidak lagi dihantui oleh luka masa lalu, dan tidak lagi diperbudak oleh ilusi dunia. Hatinya lapang, pikirannya tenang, dan hidupnya menjadi aliran zikir yang tak pernah berhenti. Bahkan diamnya adalah zikir, napasnya adalah zikir, pandangannya adalah zikir. Ia telah menyatu dengan irama semesta yang selalu memuji Sang Pencipta. Lafaz suci ini telah menghancurkan kegelapan, bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Karena sekali cahaya sejati itu menyala, ia tidak akan pernah padam. Ia menjadi pelita yang menuntun dalam setiap langkah, menjadi benteng yang melindungi dari segala tipu daya, dan menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumber cahaya yang abadi. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan, karena jiwa telah melihat kebenaran dengan mata batin yang terang benderang. Dan inilah pesan terakhir dari perjalanan ini, bahwa lafaz suci bukanlah rahasia yang jauh, bukan pula cahaya yang asing. Ia selalu ada, menunggu di dalam hati setiap manusia. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mengetuknya, kesabaran untuk menjaganya, dan keikhlasan untuk menyelaminya. Siapapun yang berani menempuh jalan ini akan menemukan kebebasan sejati, kedamaian abadi, dan cahaya yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Inilah rahasia terbesar dari lafaz suci yang menghancurkan kegelapan batin. Saudaraku, cahaya itu kini telah kau dengar. Jangan biarkan ia padam. Bawalah lafaz suci ini ke dalam hatimu
Ulangi dalam setiap napasmu dan saksikan bagaimana kegelapan batinmu runtuh perlahan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Lapangkan jiwa kami dari segala resah dan jadikan setiap langkah kami selalu berada di jalanmu. Semoga video ini menjadi pengingat yang hidup di dalam hati. Jangan lupa tinggalkan like sebagai tanda dukunganmu. Tuliskan komentar tentang apa yang paling menyentuh jiwamu dan bagikan agar lebih banyak hati menemukan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.